Oh, di sepandan judi, arak-arak iring-iring, dak mana badanku malu, jak kumos padi ngampo. Suku anak dalam atau biasa disebut orang rimba merupakan komunitas adat terpencil yang hidup di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Salah satunya di Taman Nasional Bukit 12. Salah satu kebiasaan yang masih dilakukan oleh suku anak dalam adalah melangun. Melangun dilakukan oleh suku anak dalam saat salah satu anggotanya tertimpa musibah, sehingga mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang cukup lama. Dahulu, melangun bisa memakan waktu 10 hingga 12 tahun. Namun saat ini melangun dilakukan dalam waktu singkat, yaitu 1 bulan hingga 1 tahun. Hal ini karena suku anak dalam telah memiliki ladang budidaya yang tidak dapat ditinggalkan terlalu lama. Menurut adat mereka, melangun bertujuan untuk menghilangkan kesedihan atas musibah yang terjadi. Selain melangun, ada tradisi unik yang masih dilakukan oleh suku anak dalam, yaitu besesandingon. Besesandingon merupakan tradisi mengasingkan orang yang sakit dari anggota keluarganya. Mereka biasanya dibuatkan sudung tersendiri. Siapa? Kami, Mau kami siapa? kami yang kamu sering. Oh, Oleh Tuhan kalau kau belum bangun kami apa penyakit. oh. Ayo kan ibu jalan Kiona belum nikah cici. Melilin lah diri iyo yang kalau anak rumah kami. Oh, Meskipun pada umumnya saat bersesandingon tidak boleh didekati, tetapi ada beberapa orang yang diperbolehkan. Salah satunya adalah temenggung atau dukun yang biasanya dapat mengobati orang sakit tersebut. Kau siapa? aku temenggung. Oh, ada nikah bunga de susu ada anak bantuan kami yang berkesakin tenjo di teran. Oh, ibu piada sini orang uban. Nah siapa lagi kawan aku jauh di Palobo. Dari mga kawan aku adom dewa uban. Tak berapa hari kawan kanan ni. Lampi seminggu ngolinda piado dekan orang abaru Sok bentong kutulang kawan. mempani anak. Hingga saat ini, masyarakat suku anak dalam di kawasan Taman Nasional Bukit 12 masih memanfaatkan tumbuhan obat untuk mengobati berbagai macam penyakit yang dideritanya. Walaupun pengobatan ini sifatnya hanya pertolongan pertama atau sementara, tumbuhan obat yang menjadi sumber penghidupan suku anak dalam juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit 12. Meskipun suku anak dalam hidup secara nomaden, tetapi mereka juga memiliki rumah sesuai adat mereka, yaitu rumah godong, rumah sudung, dan rumah di tanah. Adapun makanan pokok suku anak dalam yaitu berupa umbi-umbian hutan seperti banar, gadung, ubi pilo, dan lain-lain. Kehidupan sehari-hari suku anak dalam sangat bergantung dengan adanya sungai, karena sungai merupakan sumber kehidupan. Selain digunakan untuk memasak, biasanya mereka mencari lauk seperti ikan, udang, kodok, dan sebagainya. Biasanya orang rimba dalam mencari ikan menggunakan tombak atau dengan menggunakan lukah. Pengakuan pemerintah terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan orang rimba itu pertama kali terjadi pada tahun 1984 ketika Bupati Sarolangun Bangko mengusulkan agar sebagian hutan di Sarolangun dijadikan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan orang rimba. Inisiasi Bupati Kabupaten Sarko pada saat itu karena melihat kehidupan orang rimba yang semakin terdesak oleh
kegiatan pembangunan perkebunan, transmigrasi maupun hak pengusahaan hutan yang terjadi di wilayah-wilayah adat atau wilayah jelajah orang rimba. Nah, inilah yang mengawali usulan kawasan Taman Nasional Bukit 12 untuk dijadikan sebagai yang pertama adalah cagar biosfer pada tahun 1987 melalui keputusan Menteri Kehutanan. Kemudian pada tahun 2000 ditunjuk menjadi Taman Nasional. Kenapa Taman Nasional? Karena Taman Nasional lah yang merupakan bentuk dari kawasan konservasi yang bisa mengakomodir kehidupan orang rimba di dalamnya. Karena Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi, di mana di dalam sistem zonasi tersebut terdapat zona tradisional dan zona pemanfaatan yang bisa dijadikan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan orang rimba. Kawasan Taman Nasional Bukit 12 ini adalah perwakilan dari ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Sumatera atau khususnya Jambi ya. Sehingga tentu saja memiliki potensi baik keanekaragaman hayati flora maupun fauna. Kita mengenal ada hampir 100 jenis tumbuhan obat yang ditemukan di Taman Nasional yang juga merupakan sumber daya yang memiliki manfaat yang sangat besar baik untuk orang rimba maupun untuk pengembangan obat-obatan di masa depan. Kemudian ada anggrek hampir kurang lebih 50 jenis yang sudah teridentifikasi. Jasa lingkungan juga kita bisa menyaksikan ada beberapa objek daya tarik wisata yang sudah kita kembangkan seperti wisata alam di Bogor, kemudian ada air terjun, beberapa lokasi air terjun yang juga sudah kita kembangkan sebagai bagian dari daerah tujuan wisata. Selain itu, yang unik adalah wisata budaya yang juga kita kembangkan untuk satu kelompok di Bukit 12, yaitu kelompok Grip di Kedondong Muda. Isinya ada beberapa atraksi yang selama ini kita tawarkan kepada pengunjung. Salah satunya adalah atraksi orang rimba dalam memanen madu ya, kemudian menangkap ikan, kemudian ada beberapa ritual adat yang juga memiliki nilai keunikan yang mungkin bisa kita kembangkan ke depan lebih baik lagi untuk wisata budaya. Kita mengembangkan pengelolaan Taman Nasional Bukit 12 berbasis perpaduan antara aturan adat orang rimba dengan aturan negara. Kenapa? Karena orang rimba yang sudah harmonis dengan alam diikat oleh aturan adat yang kuat, karena mereka menjalankan kearifan lokal yang merupakan manifestasi dari kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita gali, kemudian kita susun bersama-sama dengan 13 temenggung yang ada di Bukit 12 bersama dengan LSM pendamping dan beberapa pihak terkait lainnya, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM sekolah, warsi, KMB. Kita susun bersama-sama konsep pengelolaan yang memadukan antara aturan adat dengan aturan negara, dan itu sudah kita awali dengan penyusunan dokumen zonasi yang juga disusun berdasarkan aturan adat dan aturan negara. Kemudian rencana pengelolaan Taman Nasional jangka panjang juga kita susun berdasarkan aturan adat dan aturan negara. Kita harapkan dengan perpaduan kedua aturan ini, maka energi positif yang dimiliki oleh komunitas adat orang rimba dengan pemerintah itu bisa menyatu lebih kuat untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Bukit 12 dalam mencapai visi dan misi atau tujuan pengelolaan, yaitu orang rimba sejahtera dan hutan Bukit 12 lestari. Seiring perkembangan zaman, suku anak dalam mulai beralih melakukan budidaya kebun karet dan sawit. Dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan juga lauk pauk. Halo, belanja di pasar, Pak.
Sebagian suku anak dalam saat ini sudah mulai mengenal teknologi seperti penggunaan handphone dan juga motor. Mereka juga sudah mengenal mata uang sebagai alat jual beli. Beberapa suku anak dalam telah menetap di desa dan sukses dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Bapak Haji Jailani yang dulunya dikenal dengan nama Temenggung Tarip. Saat ini, beliau memiliki kebun karet dan sawit di luar kawasan serta usaha dagang di rumahnya. Gini, alasannya dulu pernah saya buat hompongan. Jadi buat hompongan itu dapat kebun karet. Di hompongan itulah kami berhasil. Kami setelah sudah berhasil memilih untuk masuk Islam. Jadi kami tidak susah untuk makan itu. Jadi kami memilih duduklah di luar. Tapi kami tetap bersiaga menjaga hutan. Jadi kami berusaha kepengen apa yang diajukan oleh pemerintah, yang dibantu oleh pemerintah, kami laksanakan. Dikasih pinang, dikasih apa, bibit segala macam, disuruh pemerintah tanam, ya kami laksanakan, kami tanam. Jadi kami kepengen kayak orang luar. Jadi usahalah macam mana supaya kita dapatlah untuk hidup. Yang saya lakukan itu nyadap karet, udah tuh sawit tidak saya tanam, saya beli sawit orang yang itu kan dari hasil hompongan itu. Jadi saya beli sawit yang di luar taman itu saya beli. Itulah usaha saya, jadi bisa kami untuk berusaha ya seperti ini. Begini, makanya saya peduli. Karena kalau orang suku dalam ini, kalau tidak punya hutan, sebenarnya dia hidupnya sangat susah sekali. Jadi makanya saya, biarpun saya di luar, saya sayang kalau hutannya habis. Soalnya tempat tinggal nenek moyang kami dulu. Jadi kalau tempat nenek moyang kami dulu kan ada pohon besar, ada bukit, ada tali bukit. Itu kan tempat tinggal. Jadi kalau saya masuk ke hutan, saya tahu, oh di sini nenek-nenek kami dulu, bapak kami dulu. Di tali bukit iko, di kayu besar iko dia bersandar tempat duduknya. Disitulah jadi kenang-kenangan. Harapan saya kepada pemerintah itu untuk generasi kedepannya jangan seperti kami. Jadi kami ini sudah seperti tertinggal, tidak tahu apa-apa. Yang penting generasi kami bisa tahu segala macam, meniru seperti bapak-bapak. Seperti pemerintah, tahu ini tulis baca segala macam. Itu yang saya harapkan. Jadi dia bisa menjaga hutan dia sendiri. Itu yang kami harapkan. Makanya bermohon di pemerintah, hutan tidak boleh habis. Dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit 12, suku anak dalam turut berperan dalam beberapa kegiatan. Salah satunya adalah melaksanakan patroli rutin pengamanan hutan maupun patroli rawan kebakaran. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan difokuskan pada pendidikan orang rimba melalui sekolah rimba dan visit mobile school. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan sumber daya manusia orang rimba dan menempatkan mereka sebagai subjek pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit 12.